Doa itu bebas, pakai bahasa sendiri saja. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, tapi tentu kita harus belajar bahasa Arabnya. Yang penting doa itu adalah sholawat, hamdalah, istighfar, konten, hamdalah, istighfar, sholawat. Boleh terbolak-terbalik, yang penting memenuhi konten itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, saya ditugasin nih 5 miliar nih sebulan. Tolong ya Allah, penuhin target saya. Kira-kira begitu. Doa begitu terus, terus. Insya Allah mudah-mudahan ya suatu saat, insya Allah Mingang bukan tidak mungkin kok bisa punya bank sendiri, mulai dari yang kecil, nanti kita bikin yang menengah, yang atas. Oke, sekarang bagian sesi 2, bagian penutup. Jadi konklusinya saudara, sederhana sekali. Sekarang apa profesi Anda? Mengajar, tetap belajar. Kalau mengajar, berhenti dia mengajar, berhenti belajar, dia nggak naik-naik tuh. Betul kan? Tapi ketika dia ngerem sebentar, set, dia belajar nih, ngambil spesialis kah, S2 kah, S3 kah, lihat perubahannya, naik. Tetap tuh, jangan berhenti belajar. Nah di sesi 2 ini saya pengen ngomong sesuatu yang berharga sekali buat kehidupan kita, untuk tidak pernah kita berhenti belajar tentang apa? Pertama, kita ternyata berhenti belajar tentang sholat. Kita berhenti tuh belajar tentang sholat. Merasa udah pada bisa, nggak belajar lagi tentang sholat. Nggak belajar lagi tuh rukunnya apa, sunnah-sunnahnya apa, bacaannya apa, bacaan tuh artinya apa, bagaimana judulnya. Kenapa Robbik firli warhamni? Kenapa sih nggak warhamni wakfirli? Kenapa susunannya seperti itu? Kenapa sih salam nggak ke kiri dulu gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa coba? Tahu nggak? Kalau ente ke kiri dulu, baru ke kanan. Itu ciluk bam yang sebelah. Wow. Ada aja pertanyaan. Belajar tentang sholat. Itu yang harus, jangan berhenti, terus belajarnya. Cari bukunya, googling, belajar di internet, belajar lewat perpustakaan. Ada ustadz, masuk ke ustadz. Ada ustazah, masuk ke ustazah, minta diajarin tentang sholat yang benar itu seperti apa. Yang tidak boleh berhenti belajar tentang sholat, karena ini perkara wajib. Dan kisi-kisinya gitu loh. Jadi saya menyarankan sekali diri saya dan saudara semua mempelajari betul tentang sholat dan kisi-kisinya, wudhu, apa segala macam yang terkait dengan sholat. Kemudian belajar apa lagi yang tidak boleh berhenti? Belajar tentang Allah. Allah punya 99 namanya, Asmaul Husnanya, hafal belum? Kira-kira bagian demi bagian seperti apa? Doanya bagaimana? Ada di ayat berapa? Ada di surah apa? Hadisnya ada apa tidak? Kalau kita berdoa dengan bagian yang ini bagaimana ceritanya? Terus itu belajar tentang Allah. Jangan berhenti tuh belajar tentang Allah. Belajar apa lagi? Yang tidak boleh berhenti, belajar tentang kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Jangan berhenti belajar tentang dia. Coba tangan, mana tangan? Oke, sekarang rogok keteknya. Ya serius. Jangan di luar, dalam. Canda ustadz nih. Nggak bercanda, beneran. Set gitu, terus jajal. Udah pernah jajal belum? Kayaknya nggak megang juga udah tahu ustadz. Jangan ke hidung sendiri, tapi ke hidung orang lain. Oke? Oke, ente. Bagaimana rasanya keringat ente? Ada Ummu Salamah, seorang wanita tua yang dilamar oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, dilamar oleh Nabi Allah Muhammad.
Ummu Salamah bilang, siapa sih yang gak mau dilamar oleh Rasul? Tapi bukankah Rasulullah lebih berhak atas yang lebih muda dan lebih cantik? Ummu Salamah menolak dinikahi oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pantang mundur, maju terus. Dikirim utusan, akhirnya Ummu Salamah menerima. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah terhadap Rasulullah? Ketek siapapun dari Anda tidak akan ada yang minat. Dijual hasil ekstrak keringat saya. Insya Allah ini akan menambah saudara pingsan lebih lama. Ya, Rasulullah lihat Ummu Salamah dijadiin obat keringatnya. Dijadiin obat, keringat Rasul dijadiin obat. Disekak sama Ummu Salamah. Lalu kemudian sekaan itu dikumpulkan keringatnya Rasul dijadiin obat. Kisah ini saudara tidak akan saudara tahu kalau saudara berhenti belajar tentang Rasulullah. Pelajari tentang Rasul, jangan berhenti, cari tahu tentang dia. Bagaimana kemudian Abdullah bin Mas'ud disebut oleh Rasulullah, neraka haram bagimu wahai Ibnu Mas'ud, haram neraka buatmu. Kenapa? Qur'annya kah yang membuat Rasulullah mengharamkan atas izin Allah neraka bagi Abdullah bin Mas'ud? Bukan. Abdullah bin Mas'ud minum bekamannya Rasulullah. Ente boleh bilang, itu kalau yang dibekam bapak ente. Ini Rasulullah, ketika sahabat tahu boleh diminum, nyesel sahabat yang lain. Weh, betul Pak, disuruh buang kan? Disuruh buang. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud tidak ngebuang, diminum dia. Rasulullah bilang, darahku sudah bersatu dengan darahmu wahai Ibnu Mas'ud. Ini kan kisah ajib. Ada seorang pemuda Julaib. Ente kebayang gak sih begitu masuk surga, lalu bidadari-bidadari pada menjerit, Yusuf. Terus bidadari-bidadari pada lari, bidadari pada lari menghampiri ente, ribuan bidadari, sampai si Yusuf nih kabur ke depan maksudnya kaburnya. Kebayang gak sih sama ente? Ente tuh dikejar sama pohon zakum. Saya ente naudzubillah min dzalik dikejarnya sama pohon zakum dengan belalainya, ya, yang dia punya kelopak, kata Quran, kama qala Allah fil Qur'anil Karim, itu seperti pala setan. Itu yang mengejar ente. Ini pemuda yang satu nih namanya Julaib, dikejar-kejar sama bidadari. Bidadari sorga ngajar dia, memakik, menjerit, pengen kemudian bersama anak. Kenapa? Anak muda ini luar biasa.